Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babu man karihal qira'ata bi fatihatul kitab idza jahara al-imam. Bab seseorang yang memakruhkan dengan Fatihah kitab apabila telah membaca oleh imam. Wa bila qala haddatsana wa nabi an Malikin an Ibn Shihabin an Ibn Ukaymah al-Laythi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min as-salati jahara fiha bil qira'ati wa qala hal qara'a ma'ya ahadun minkum anifan wa qala rajulun na'am ya Rasulullah qala inni aqulu mali unaza'ul Qur'an qala fantahan nasu anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati minas salawati hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam insarafa itu berpaling ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah salat, jahara fiha yang menjaharkan ya Nabi padanya salat dengan bacaan. Arti insarafa maknanya salam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan, apakah membaca bersamaku oleh seseorang dari kalian barusan? Faqala rajul, berkata seorang laki-laki, na'am ya Rasulullah. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aqulu, sesungguhnya aku berkata, mali unaza'ul Qur'an, apa atau kenapa aku diganggu dengan Quran, aku diganggu dalam Quran. Mali, kenapa aku, unaza'u, aku diganggu, al-Qur'ana, akan Quran, artinya dalam baca Quran. Qala, berkata ia Sayyidina Abi Hurairah, fantahan nasu anil qira'ah, maka berhentilah manusia dari membaca bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi nabi, pada salat-salat yang menjaharkan padanya salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan minas salawati, dari salat-salat 5 waktu, hina sami'u dzalika, ketika mereka mendengarkan hal demikian dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis am. Nabi menegur sahabat membaca bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat jahar. Tapi dalam waktu yang sama, hadis ini pernah diriwayatkan
pada beberapa hadis sebelumnya yang di sana ada pengecualian dari Nabi. Nah, ketika hadis ini am dan ada hadis khas, maka wajib memakai hadis khas. Ini kalau kita sudah dipertemukan dengan dua hadis tersebut. Tapi ulama-ulama terdahulu tidak mudah untuk menggabungkan hadis. Bisa saja ulama yang berpendapat makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, bahkan makruh membaca Al-Fatihah kalau dia berjamaah dengan imam yang sholatnya sudah jahat. Kalau makmum yang sudah berjamaah dengan imam yang sholatnya jahat, mungkin mereka hanya menemukan hadis ini saja. Kalaulah sekiranya mereka menemukan hadis yang sebelumnya kecuali Al-Fatihah, ada penegasan dari Nabi, apa bahasa hadisnya? Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Tentu hadis ini sudah terarah. Nah, sehingga kesimpulannya kalau kita paparkan dua dalil menurut kaidah usul fikih, maka dalil yang mewajibkan baca Al-Fatihah itu hukumnya itu dalilnya lebih kuat. Pendapat yang mewajibkan baca Al-Fatihah itu lebih kuat karena dalilnya lebih khas. Nah, dalam bahasa fikih adalah ziyadatul ilm. Karena orang yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah ada kelebihan ilmu. Di mana letak kelebihannya? Illa ummul Quran. Sementara ilmu tentang la taqra'u ma'iyya bima jahartu bih, jangan kalian membaca pada bacaan-bacaan yang aku jaharkan dengannya. Ini ulama yang melarang baca Al-Fatihah tahu. Kemudian ulama yang mewajibkan baca Al-Fatihah juga tahu. Jangan kalian membaca di belakangku. Tapi ulama mengatakan wajib Al-Fatihah ada ziyadatul ilmnya, yaitu dengan istisna illa ummil Quran. Hadis. Wabi'ilai qala haddatsana Musaddad wa Ahmad bin Muhammad al-Marwazi wa Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalfin wa Abdullah bin Muhammad al-Zuhri wa Ibn Syarhi qalu haddatsana Sufyan bin Zuhri sami'tu Ibnu Ukaimah yuhaddithu Sa'id ibn Musayyib qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan nazunnu annaha subuh bima'nahu ila qawlihi mali unaza'ul Qur'an qala Musaddad fi hadithi qala Ma'mar fantahan nasu anil qira'ati fi ma jara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibn Syarhi fi hadithihi qala Ma'mar anil Zuhri qala Sayyidina Abu Hurairah fantahan nasu wa qala Abdullah bin Muhammad az-Zuhri min bainihim qala Sufyan wa takallama az-Zuhri bi kalimatin lam asma'ha fa qala Ma'mar innahu qala fantahan nasu. Diriwayatkan daripada Sayyidina atau Imam Sa'id ibn Musayyib, kata beliau, aku pernah mendengarkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, shalla bina, telah salat mengimami kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam salatan akan satu salat nadhunnu annaha subuh, kami mengira sesungguhnya salat itu adalah salat subuh, bimaknahu, dengan hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya sampai ke kalimat mali unaza'ul Quran, itu sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah,
Wa qala hal qara'a ma'iya ahadun minkum anifan. Wa qala rajulun na'am ya Rasulullah. Qala ini aqulu mali unazza'ul Qur'an. Nah, sampai di sana sama redaksinya. Bimaknahu, dengan hadis yang semakna, ila qaulihi, sampai kepada kalimat mali unazza'ul Qur'an. Berkata Imam Musaddad dalam hadis beliau, Musaddad, hadis ini enggak ada Imam Musaddad. Hadis sebelumnya di sini ada kana Musaddad ana. Berkata Imam Musaddad dalam hadisnya, nah, qala hadatsana Musaddad. Berkata Imam Musaddad dalam hadisnya, apa kata beliau? Qala Ma'mar. Qala Ma'mar. Mana Ma'mar? Qala sana Musaddad wa Ahmad bin Muhammad al-Marwazi wa Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf wa Abdullah ibn Abi Muhammad az-Zuhri wa Ibn Sarah qalu hadatsana Sufyan az-Zuhri. Ini yang katakan hadis an. Qala hadatsana Sufyan az-Zuhri sami'tu Ibn Akma yuhaddithu Sa'id bin Musayyib. Qala Ma'mar, enggak ada Ma'mar. Coba lihat riwayat sebelumnya. Qala hadatsana Qanabi an Malik bin Syihab bin Uqman al-Laitsi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga ada Ma'mar. Qala Imam Abu Daud rawa hadis Ibnu Uqmayyah hadza Ma'mar wa Yunus wa Usama bin Zaid. Nah, rawa hadis Ibnu Uqaimah hadza Ma'mar. Jadi Ibnu Uqaimah al-Laitsi itu dari riwayat Malik an Ibnu Syihab, ada juga Malik an Ibnu Ma'mar, Malik an Ma'mar. Jadi salah satu murid daripada Ibni Uqaimah itu, murid daripada Ibni Uqaimah ada Ibni Syihab, ada Ma'mar, ada Yunus, ada Usama bin Zaid. Nah, jadi berkata Ma'mar, kalau antum mau tahu tempat Ma'mar itu ada di posisi posisi Zuhri. Nah, dia gurunya sama Uqaimah. Ketika dikatakan berkata Ma'mar, maksudnya berkata kawan sekelasnya Imam Zuhri. Khair. Qala Ma'mar fantahan nasu anil qiraah. Maka berhentilah sahabat-sahabat dari membaca pada solat-solat yang menjaharkan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Sarah dalam hadisnya, Ibnu Sarah itu murid daripada Imam Sufyan. Imam Sufyan itu memiliki murid satu, Musaddad, Ahmad bin Muhammad al-Marwazi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, Abdullah bin Muhammad az-Zuhri, dan Ibn Sarah. Nah, ini 5 sebut muridnya di sini. Qalu hadatsana Sufyan. Jadi berkata Ibn Sarah dalam hadisnya, qala Ma'mar. Ma'mar itu adalah kawan sekelasnya, guru daripada Imam Sufyan. Nah, jadi kata sebagian cucu murid, yaitu Imam Ibn Sarah dalam hadisnya, qala Ma'mar
Ani Zuhri. Bukan. Berarti Ma'mar itu sekelas Sufyan. Qala Ma'mar Ani Zuhri, qala Abu Hurairah, fantahan nas. Maka berhentilah manusia dari membaca. Berkata Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, berkatalah Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, itu juga sekelas dengan Ibnu Sarah. Min bainihim, dari antara mereka, qala Sufyan, wa takallama Az-Zuhri bi kalimatin lam asma'ha. Jadi menurut Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, ketika beliau mendengarkan gurunya, yaitu Imam Zuhri, kata mana dia? Dia mendengarkan gurunya, yaitu Imam Sufyan. Apa kata Imam Sufyan? Pada saat itu guru saya Zuhri berbicara satu kalimat, saya enggak mendengarkannya. Kata Imam Sufyan. Berkata Ma'mar, innahu qala, sesungguhnya Zuhri waktu itu dia berbicara fantahan nas. Ini karena faktor daripada terbatasnya alat bantu pada saat itu. Nah, jadi Imam Zuhri punya murid Sufyan, punya murid Ma'mar. Imam Sufyan punya murid Ibnu Sarah. Kata Ibnu Sarah, guru saya bilang, yaitu Imam Sufyan Ibnu Uyainah, bahasanya beliau ketika mendengarkan Imam Zuhri bicara, tapi dia nggak dengar apa kata-kata itu. Nah, kata Ma'mar, kawan sekelas daripada Imam Sufyan, kata guru kita waktu itu adalah pantahan nas. Orang-orang berhenti, sahabat-sahabat berhenti dari membaca pada solat-solat yang dijaharkan oleh Nabi SAW. Berkata Imam Abu Dawud, hadis itu juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq dari Imam Zuhri. Jadi bukan hanya Sufyan, bukan hanya Ma'mar, tapi murid yang bernama Abdurrahman bin Ishaq juga meriwayatkan daripada Imam Zuhri. Berakhir hadisnya Abdurrahman bin Ishaq kepada kalimat mali unazzahul Quran. Sampai situ cuma. Lanjutannya pantahan nasu itu belum nggak dengar. Jadi kalau diangkat hadis ini, ada beberapa murid daripada Imam Zuhri yang memberikan pernyataan hadis Nabi hanya sampai kalimat mali unazzahul Quran, tidak sampai kepada riwayat pantahan nasu anil qiraah. Yang berbicara pantahan nasu anil qiraah hanya Imam Ibn Sarah. Nah, Imam Ibn Sarah. Warawahul Auza'i. Nah, ternyata Imam Auza'i juga meriwayatkan daripada Imam Zuhri. Berapa muridnya? Sufyan, Ma'mar, Auza'i, Abdurrahman bin Ishaq. Qala fihi, berkatalah Auza'i dalam hadis tersebut, qala Zuhri fatta'al muslimun bidzalik, mengambil pelajaran oleh orang Islam dari demikian. Akhirnya falam yakunu yaqra'una ma'ahu, tidak adalah mereka membaca bersamanya Nabi pada salat-salat yang menjaharkan dia Nabi dengannya salat. Berkata Imam Abu Dawud, aku juga pernah mendengar Muhammad bin Yahya. Jadi di sini guru beliau adalah Imam Musaddad. Dalam hadis ini beliau menampilkan 5 guru beliau. Satu Imam Musaddad, kemudian Imam Ahmad bin Muhammad Al-Marwazi, kemudian Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, kemudian Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri,
kemudian Imam Ibn Sarah. Nah, dari 5 guru beliau tersebut masih ada satu lagi, kata Imam Abu Daud, aku juga pernah mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris mengatakan qauluhu pantahan nas. Nah, kata-katanya Zuhri, pantahan nas min pantahan nas, berhentilah manusia. Nah, kata-kata pantahan nas itu min kalam Zuhri. Nah, qauluhu pantahan nas itu dari kalam Imam Zuhri, bukan dari kalam Sayyidina Abu Hurairah, bukan dari kalam Imam Sa'id Ibn Musayyib. Nah, pantahan nasu itu adalah ijtihad beliau. Nah, perkataan sendiri. Ala kulli hal, hadis ini ittirab. Nah, kalau bahasanya centang perenang, artinya tidak jelas siapa yang mengatakan pantahan nas. Ada yang bilang adalah sahabat, ada yang bilang adalah Imam Zuhri, ada yang mengatakan murid pada Imam Zuhri. Saya nggak dengar beliau ngomong begitu. Ada yang bilang saya lihat beliau bergerak mulutnya, tapi saya nggak jelas apa yang diomongin. Ada yang bilang yang diomongin adalah pantahan nas. Ada yang bilang hadisnya cuma sampai mali unazzaul Quran. Nah, ini yang disebut dengan penyelidikan hadis. Dan penyelidikan ini sudah selesai. Hasilnya itu. Babu man ra'al qira'ata idza lam yajharil imamu bi qira'ati. Bab ulama yang berpendapat, ulama yang melihat, artinya berpendapat wajib baca apabila tidak menjaharkan oleh imam dengan bacaannya. Nah, hadis. Wabila qala haddatsana Abu Walid At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhammad bin Katsir Al-Abdi qala akhbarana Syu'bah Al-Ma'na an Qatadah an Zurarah an Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra faja'a rajulun faqara'a khalfahu sabbih isma rabbikal a'la falamma faragha qala ayyukum qara'a qalu rajulun qala qad araftu anna ba'dukum qala janha. Diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin yudhar malaikatil muqarrabin Allahumma ja'alna minal ulama'il aniyah al-muhajjirin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat zuhur. Salat ya Nabi akan salat zuhur. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, faqara'a khalfahu, lalu membaca ia laki-laki di belakangnya Nabi, sabbih isma rabbikal a'la. Kenapa laki-laki ini datang baca itu? Hah? Kenapa? Karena dia sudah baca hadis kemarin. Nah, bahasanya surahnya zuhur itu adalah sabbih isma rabbikal a'la. Falamma farawa, maka tatkala selesai ya Nabi, qala ayyukum qara, siapa di antara kalian yang telah membaca? Qalu, berkata mereka, rajulun, laki-laki wahai Nabi. Ada satu orang tadi, ternyata bukan dia yang ngaku, yang lain menyebutkan. Qala, Nabi bersabda, qad araftu, sungguh saya tahu, sesungguhnya sebagian kalian kholajaniha. Nah, kholajaniha, kholaja, dia telah mengganggu aku. Ni, kholaja, dia telah mengganggu. Ni akan aku, ha akannya bacaan. Dia telah mengganggu aku dalam bacaanku. Qala Imam Abu Daud, qala Al-Walid fi hadithi, qala Syu'bah,
Aku katakan kepada Imam Qatadah, alaysa qaulu Sa'idin an sidqil Qur'an? Bukankah perkataan Imam Sa'id yang mengatakan diamlah kalian untuk Quran? Jadi kalau ada imam baca Quran kalian diam, jangan ikut baca. Apa kata Imam Qatadah? Zalika idza jahara bih. Itu apabila dia menjaharkan dengannya. Kalau jahar ya diam. Tapi kalau sir enggak apa-apa. Qala Ibnu Katsir fi hadisi, qala qultu li Qatadah ka'annahu kariha. Aku katakan pada Imam Qatadah, seolah-olah Nabi tidak senang akannya. Apa kata Nabi tadi? Ayyukum qara? Qalu rajulun. Qala qad araftu anna ba'dakum khalajaniha. Dari kata-kata itu seolah-olah Nabi karihahu, membenci ya Nabi akannya. Kata Ibnu Katsir kepada Imam Qatadah. Qala berkata Imam Qatadah, lau karihahu nahaan. Kalaulah Nabi benci akannya, pasti Nabi melarang akannya. Nabi enggak larang. Nah, ini menunjukkan bahasanya hadis ini makmum disunahkan baca surah pada solat yang tidak dijaharkan. Makmum disunahkan baca surah pada solat yang tidak dijaharkan. Ketika hadis ini diangkat menjadi dalil, timbul beberapa pertanyaan, di antaranya dari Imam Ibnu Katsir. Nah, kepada guru beliau Imam Qatadah, seolah-olah Nabi benci kepada sahabat yang membaca tersebut. Seolah-olah Nabi tidak senang. Kenapa? Karena beliau mempertanyakannya. Lalu beliau mengatakannya, ba'dakum khalajaniha. Kata Imam Qatadah, kamu salah paham dari kalimat tersebut. Kalau Nabi benci, pasti Nabi larang. Seperti hadis sebelumnya, la taqra'u. Nah, la taqra'u wara'i. Nabi tidak larang, berarti Nabi tidak benci. Nah, pertanyaan yang sama muncul juga dari Imam Syu'bah kepada Imam Qatadah. Bukankah kakek guru Imam Sa'id Ibnu Musayyib mengatakan ansit lil Quran, diamlah kalian ketika dengar Quran? Apa kata Imam Qatadah kepada muridnya? Itu di salat jahar. Dzalika idza jahara bih. Kalau di salat jahar, ia makmum diam dengarkan imam. Tapi kalau di salat sir, tidak. Nah, sudah paham? Maka hadisnya berjudul ulama yang berpendapat membaca surah apabila tidak menjaharkan oleh imam dengan bacaannya. Hadis ini dikembangkan kembali oleh fuqaha. Nah, disunahkan bagi makmum membaca surah apabila imam tidak menjaharkan surahnya, atau makmum berada di sebuah tempat yang dia tidak bisa mendengarkan bacaan imam, atau dia bisa mendengarkan bacaan imam tapi tidak memahami apa yang dibaca karena suaranya yang terdengar hanya gaung dari suaranya, tidak jelas apa yang dibaca. Pada saat itu makmum sunnah membaca surah. Ini pengembangan hukumnya. Hadis Abi ilai qala haddatsana Ibnu al-Musanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Zurara an Sayyidina Imran bin Husain anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra falamman fatala qala ayyukum qara'a bisabbi ismi rabbikal a'la faqala rajulun ana faqala alimtu anna ba'dukum qala janiha. Diriwayatkan dari Sayyidina
Sesungguhnya Nabi SAW salat mengimami salat ya Nabi bihim, dengan mereka para sahabat akan salat zuhur. Jelas salat sir. Falamman fatala, maka tatkala berpaling ya Nabi. Imfatala, berpaling artinya selesai solat. Jadi redaksinya insorofa, infatala, kodo solatahu, itu maknanya sama. Qala, Nabi bersabda, Nabi bertanya, ayyukum qara'a bi sabbihi isma rabbikal a'la? Qala rajul, ana, saya wahai Nabi. Nah, kalau kita gabungkan hadis ini kepada hadis sebelumnya, maka rajul ini menjawab ana, enggak terlalu terdengaran oleh Nabi. Nah, akhirnya qalu rajul. Nih, orangnya wahai Nabi. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimtu anna ba'dakum khala janiha. Aku tahu sesungguhnya sebahagian kalian itu telah mengganggu ia akan aku akannya bacaan. Nah, yang Nabi larang adalah mengganggunya, bukan membacanya. Babu ma yujzi'ul ummiyya wal a'jamiyya minal qira'ah. Bab, apakah yang mencukupi kepada seorang yang tidak pandai membaca dan seorang ajami yang tidak menguasai bahasa Arab atau Quran minal qiraati, dari bacaan. Naam. Wabili qala haddatsana Wahab bin Bakiyah qala akhbarana Khalid an Humaid al-A'rad an Muhammad bin Munkandir an Sayyidina Jabir bin Abdullah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'an wa fina al-a'rabi wal a'jami faqala iqra'u fa kullu hasan wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul kidhu yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kharaja alaina, telah keluar menjumpai kami oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu naqra'ul Qur'an, padahal kami sedang baca Quran. Kami di sini ma'syarul qurra, sahabat-sahabat hufaz. Wa fina a'rabi, di antara kami ada orang Arab dusun. Wa fina a'jami, di antara kami ada non Arab, yakni orang Romawi, Sayyidina Suhaib, orang Persia, Sayyidina Salman, orang Ethiopia, Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi Nabi katakan, iqra'u, baca saja. Ketika orang Arab kota baca, Masya Allah, bagus. Ketika Arabi Badawi, lain lagi qiraahnya. Orang Persia, lain lagi. Orang Indonesia, macam lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk juga di situ orang daerah sana. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Memang nggak bisa dirubah. Kata Nabi, iqra'u kullu hasan, baca saja, semuanya bagus. Nah, nggak bisa maksa-maksakan lidah. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksa-maksakan lidah. Dia bukan orang zaman, tapi gol pula. Iqra'u faqulu hasan, baca saja, semuanya bagus. Antum kalau dengar irama orang-orang tua itu waktu ngaji, Masya Allah,
Itu lucu-lucu iramanya. Nabi katakan gak usah nyatukan irama. Ingat, wasayaji'u aqwama, nanti akan datang beberapa kaum yukimuna, mereka akan meluruskan akannya Quran, kama yukamul kidih, sebagaimana diluruskan anak panah, dibetulkan. Ya ta'ajjalunahu, mereka ambil segera upah akannya Quran. Ya ta'ajjaluna, mereka mengambil segera upah, mengambil upah segera akannya, untuk menerima trofi, hadiah, hadiah umroh, uang tunai, kendaraan. Wala yata'ajjaluna, mereka tidak mengambil upahnya nanti. Mereka tidak mengambil upahnya nanti. Bukan mencari pahala akhirat, maksudnya untuk mencari pahala dunia. Dibetulkan bacanya sebetul-betulnya, seperti orang meluruskan anak panah. Yang kita katakan, nah hadis ini penting nih, hadis sahih. Nah, kenapa Darul Hijrah banyak ada selesai hafiz Quran, bacanya kurang sempurna? Ya gunanya supaya tidak ikut MTQ. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi mentoleransikan hal seperti itu. Pakai irama pesisir. Nah, dengan kan ada itu di tempat kita ini, irama pesisir, sudah pesisir. Ada suram pesisir, biarin saja. Ada juga sudes itu, sudes Bang Suranti, itu yang mana namanya? Galugo. Biarin saja berkembang. Hadisnya ada ikra'u faqulu hasan. Nah, ada juga sudah subuh buaya. Yang penting mananya la yata'ajjalun wa yata'ajjalun. Yang penting mereka enggak ngambil upah di dunia, ngambil upahnya di akhirat. Itu apa dia terlalu betul-betulkan, lurus-luruskan, difusha-fushakan, lalu dipaksa-paksakan, sementara punya untuk sekedar ngambil upah di dunia. Ada juga nilainya di akhirat. Nah, sangat enak nih hadis Nabi. Ikra'u kullu hasan. Arabi baca lain lagi gayanya. Nah, orang Habasya lain lagi cara bacanya. Ada yang bacanya lurus-lurus saja, nggak pandai irama, apalagi Arab Badawi. Nah, maka MTQ internasional itu jarang orang Arab yang menang. Orang Malaysia, orang Arab nggak pakai irama banyak-banyak sekali. Dia makannya kan cuma roti kering. Nah, jadi lidahnya kayak gitu. Indonesia banyak lidah, banyak macam gayanya. Jadi ludahnya lentur, bisa diputar-putar kemana-mana. Nah, dan mereka mudah korupsi suara. Nah, suaranya panjang, orang bingung mana dia nyambung suara. Dia punya ide tersendiri. Hadis. Masya Allah. Alhamdulillah. Qala haddatsana Ahmad bin Saleh, qala haddatsana Abdullah bin Wahbin, qala akhbarani Amar wa ibnu Lahiyah an Bakar bin Sawada an Wafa bin Syurai as-Sadafi an Sayyidina Sa'al bin Sa'd bin As-Sa'idi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman wa nahnu naktari'u faqala alhamdulillah kitabullahi wahidun wa fikumul ahmar wa fikumul abyad wa fikumul aswad ikra'u qabla ayyakra'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamus sahmu yuta'ajjalu ajrahu wa la yuta'ajjaluhu.
Diriwayatkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina, keluar jumpa kami oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaman, pada suatu hari, wa nahnu naqtari'u, padahal kami sedang baca Quran, katakanlah tadarus. Nah, majtama'a baitun fi buyutin, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Quran wa yatadarasunahu bainahum. Mereka sedang tadarus, naqtarihul Quran, iqtara'a yaqtari'u, di sana menggunakan bina, ifta'ala yafta'ilu, bina, bina, ijtama yajtami'u, mutawa'ah, hasil bekasan dari fi'il, dari ta'alluq fi'il muta'addi. Jadi muta'addi kemudian menghasilkan sebuah hasil, maknanya berusaha, bukan bukan takalluf. Nah, bukan takalluf. Kalau takalluf artinya memaksakan diri. Nah, tahajjada ya tahajjadu, tahajjud. Nah, itu binanya takalluf. Enggak boleh. Oh, kalau enggak takalluf enggak jadi dia. Ta'allama ya ta'allamu, ta'allum. Itu binanya takalluf. Tapi kalau ngajar, allama yu'allimu, ta'lim. Binanya apa? Taksir. Jadi ngajar itu memperbanyak ilmu, memperbanyak pemahaman, memperbanyak uang. Nah. Tapi kalau belajar takalluf, berat. Ta'allama ya ta'alluman, taba'ada taba'un, menjauhi perkara maksiat. Taba'un, menjauhi perkara yang biasa kita dekati. Takalluf itu makna daripada sebuah bina. Nah, di sini hasil dari sebuah usaha, kemudian kami baca daripada hasil usaha kami, berarti bukan sedang belajar. Jadi sahabat bukan sedang belajar, tapi sedang menghasilkan, melakukan hasil dari sebuah pembelajaran. Hasilnya tetap saja tidak sama. Nabi katakan, alhamdulillah, kitab Allah itu sama. Cuman di antara kalian ada yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Nah, iqra'uhu, baca saja oleh kalian akannya, sesuai dengan warna kulit masing-masing. Qabla an yaqra'ahu aqwamun, sebelum bahwa membaca akannya Quran oleh beberapa kaum. Yuqimunahu, mereka luruskan akannya Quran, kama yuqawwamus sahmu, sebagaimana diluruskan anak panah. Yuta'ajjalu ajruh, diminta segera upahnya. Berapa bayaran saya? Wala yuta'ajjaluh, dan tidak ditangguhkan akannya upah. Dia enggak minta pahala di akhirat, yang penting di dunia. Mencari pahala, mencari keduniaan dengan Al-Quran, sehingga dia betulkan bacaannya, sehingga memiliki nilai jual yang lebih mahal. Kalau dia sudah dikategorikan ini adalah juara satu MTQ internasional, itu kalau diundang acara pembukaan Maulid Nabi, itu nggak cukup amplopnya 200.000, nggak cukup. Tapi kalau sekiranya dia cuma dari anak tahfiz, disuruh pembukaan Al-Quran, no amplop.
nggak akan dikasih. Nah, kenapa anak santri? Tapi kalau juara MTQ, jangan coba-coba nggak dikasih amplop. Nah, hukumnya modal itu sudah hukum marketing. Apa bedanya? Ustadz itu ustadz tempatan, Masya Allah, naik ke aras materi yang disampaikan. Lalu datangkan ustadz dari luar negeri yang materinya cuman sampai ke langit kedua saja. Tetap aja yang luar negeri ini itu mesti dibayar. Kenapa? Dia jauh dari luar negeri. Bukan masalah apa yang disampaikan, tapi masalah dari mana dia datang. Bukan masalah dia baca Quran atau tidak, tapi siapa yang membacanya. Karena antum adalah orang-orang akhirat, sehingga orang ikhlas saja melihatnya semua. Ini orang akhirat nih, perlu dia uang. Hadis. Nabi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' bin Jarrah qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Khalid ad-Dalani an Ibrahim as-Saksaki an Abdullah bin Abi Aufa qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ya Rasulullah hadza lillahi azza wa jalla fama li. Qala qul Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Falamma qama qala hakadha biyadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad mala'a yadahu minal khairi. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa qala ja'a rajulun ila Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, ini sesungguhnya aku la astati'u, itu aku tidak mampu, an akhudha, bahwa aku menghafal dari Quran akan sedikit pun. Ya Nabi, sudah saya coba hafal Quran gak hafal-hafal juga. Fa'alimni, ajarkan kepadaku ma yujzi'uni min, sesuatu yang mencukupi akan aku darinya Quran. Ingat pembahasan fikih perihal hal ini apa, Umar? Coba sampaikan apa pembahasan. Zahra, apa pembahasan fikih yang berkaitan dengan hadis ini? Pri? Beda fikih. Apa bedanya? Kalau tidak mampu dengan semua, jangan tinggalkan seluruhnya. Ini faedahnya. Kira faedahnya. Huruf fikihnya apa? Angga? Seorang tidak mampu baca Fatihah, maka diganti dengan surah lain. Kalau nggak hafal surah lain, diganti dengan zikir. Nah, itu di dalam kitab fikih. Ketika antum kedepankan hal tersebut, apa kata Salafi? Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya Pak Salafi. Jadi bukan ide daripada fuqaha lalu bikin rekayasa hukum. Nah, ini dalilnya. Jadi seorang sahabat datang kepada Nabi melaporkan, aku tidak bisa hafal Quran.
tolong beritahukan kepadaku sesuatu yang mencukupi aku dengan Quran. Di mana dituntut Quran? Hah? Di dalam sholat. Faqra'u ma tayassara min. Berarti tuntutkan Quran dalam sholat. Berarti permasalahan di sini adalah seseorang yang tidak hafal Al-Quran mau sholat, bagaimana caranya? Nabi bersabda, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala, berkata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, ini untuk Allah Azza wa Jalla, untuk saya mana? Wassalam. Oke, 3 menit. Nah, Hadi Furqan, nama Furqan. Ya Rasulullah, ini untuk Allah, apa untuk saya? Nah, untuk kamu baca ini. Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Falamma qama, maka tak kala berdiri ia laki-laki, qala hakaza biyadi. Qala di sana fa'ala hakaza biyadi. Berbuat ia laki-laki begini dengan kedua tangannya. Ketika baca, padahal sedang baca Fatihah. Nah, Fatihah enggak hafal dia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Allahu akbar, baru rukuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza, adapun orang ini qad mala'a yadahu minal khair, sungguh telah ia penuhi tangannya dari kebaikan. Sungguh telah dia penuhi tangannya dari kebaikan. Hadis hasan bisa jadi dalil. Nah, ini dalil 2 di sini. 1 tentang fatwa ulama mengganti Al-Fatihah dengan zikir kalau tidak hafal. Yang kedua, mengangkat tangan dalam berdoa, walaupun itu bukan tempat mengangkat tangan. Ini kita baca doa waktu khutbah Jumat, dia tetap mengangkat tangan. Kita baca doa mimpin sholat jenazah, di samping kita nggak angkat tangan, tampar maunya. Kayak hebat begitu, santai jadi. Nah, termati jangan ada yang mendoakan dia, atau rasa dia dikubur. Kirim doa sepotong. Ya Rob, fulan ya Rob, udah mau turun tuh, dicabut lagi oleh Allah. Doanya nggak dilanjutin. Baru tahu salafi itu pentingnya doa. Hadis. Bila qala haddatsana Abu Tawba Rabi' bin Nafi' qala akhbarana Abu Ishaq yani Al-Fazari an Humayd an Hasan an Sayyidina Jabir bin Abdullah qala kunna nusalli tatawwu nad'u qiyaman wa qu'udan wa nusabbihu ruku'an wa sujudan. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala berkata Sayyidina Jabir, kunna adalah kami dulu nusalli tatawwu, kami salat sunat. Al-mutatawwi amiru nafsi, orang yang salat sunat itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kami dulu melakukan salat sunat, nadamu, kami doa. Qiyaman, waktu berdiri kami doa. Wa qu'udan, waktu duduk kami berdoa. Waktu berdiri kami berdoa. Waktu berdiri kami berdoa. Ini dalil doa khatmil Quran. Nah, di tarawih rakaat terakhir pada malam 15. Nah, nad'u qiyaman. Kalau salat sunat nad'u qiyaman. Wa qu'udan wa nusabbihu ruku'an wa sujudan. Kami tasbih waktu rukuk dan sujud. Di sanadnya ada tadlis, ada inqita'. Nah, enggak cukup jadi dalil, tapi cukup menjadi dasar hukum, karena dalil ini sudah diperkuat dengan beberapa dalil yang lain. Nah, hadis. Bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Humayd mislahu lam yadhkuri tatawwu qala kana al-Hasan
yaqra'u fi zuhri wal asri imaman aw khalfa imamin bi fatihatil kitab wa yusabbihu wa yukabbiru wa yuhallilu qadara surat Qaf wa Az-Zariyat. Dari Humaid mislah hadis yang sama. Ada riwayat Humaidin hadis yang sama tapi tidak menyebutkan tatawwu. Qala adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan atau Imam Hasan? Imam Hasan biasanya. Nah, adalah Imam Hasan Al-Basri yaqra'u membaca di salat zuhur, di salat asar. Artinya membaca surah. Ketika beliau jadi imam, ketika beliau di belakang imam, membaca dengan Fatihah kitab. Kemudian membaca tasbih. Kemudian membaca takbir. Kemudian membaca tahlil. Ukuran surah Qaf dan Az-Zariyat. Babu tamamit takbir, bab kesempurnaan takbir. 6. Kabiri qala hadatsana Sulaiman bin Harbin hadatsana Hammad an Wailan bin Jarir an Mutarrafin qala sallaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakana idza sajada kabbara wa idza raka'a kabbara wa idza nahada min ar-rak'ataini kabbara. Falamman sarafna faqada Imran biyadi wa qala laqad shalla hadha qablu aw qala laqad shalla bina hadha qabla salati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang tabi'in yang bernama Mutarrif, kata beliau, "Sallaitu ana wa Imran bin Husain." Aku pernah jadi makmum salat bersama Sayyidina Imran bin Husain di belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fakana ada ya Sayyidina Ali idza sajada kabbar. Apabila sujud beliau baca takbir. Idza raka'a kabbar. Apabila beliau rukuk beliau baca takbir. Idza nahada minar rak'atain, apabila beliau bangkit dari 2 rakaat beliau takbir. Falamman sarafna, maka tatkala kami selesai salat, akhaza Imranu biyadi, memegang oleh Sayyidina Imran bin Husain dengan tanganku dan berkata, laqad shalla hadza qablu, demi sungguh telah mengerjakan salat oleh orang ini, Sayyidina Ali, qablu sebelumnya, atau laqad shalla bina hadza, demi sungguh telah mengerjakan salat mengimami kita oleh orang ini sebelumnya, seperti salat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wabihi qala hadatsana Amr bin Utsman qala hadatsana Ubay wa Baqiyah an Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman wa Abu Salamah anna Abu Hurairah kana yukabbiru fi kulli salatin minal maktubati wa ghairuha, yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah thumma yaqulu rabbana walakal hamd qabla an yasjuda thumma yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbiru hina yaqumu minal julusi ithnataini fayaf'alu dhalika fi kulli rak'atin hatta yafragu minas salati thumma yuqalu hina yansarifu walladhi nafsi biyadihi inni la akrabakum syabahan bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat hazihi la salatuhu hatta fariqat dunya. Judulnya Tamamit Takbir, artinya
menyempurnakan semua hadis-hadis yang ada dalam riwayat semuanya. Kata Imam Zuhri, akhbarani, telah menerangkan hadis kepada saya oleh Abu Bakar bin Abdurrahman Abu Salamah, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an itu kana ada Sayyidina Abu Hurairah yukabbiru fi kulli salatin, membaca takbir pada setiap solat dari solat-solat wajib, wa ghairiha, dan selainnya solat wajib. Yukabbiru hina yakum, membaca takbir ia ketika dia berdiri. Takbir apa itu? Takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka, kemudian takbir ia ketika ruku'. Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah. Selesai itu kemudian membaca Rabbana walakal hamdu qabla ayasjud, sebelum dia sujud. Kemudian dia membaca Allahu Akbar inna yahwi sajidan, ketika beliau turun keadaan sujud. Summa yukabbiru, kemudian beliau baca takbir kembali inna yafa'u ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya, yaitu bangkit dari sujud pertama ke duduk antara sujud. Summa yukabbiru inna yasjud, kemudian beliau baca takbir kembali ketika beliau sujud kedua. Summa yukabbiru, kemudian beliau baca takbir lagi inna yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya dari sujud kedua ke rakaat kedua. Sujud kedua rakaat pertama ke rakaat kedua. Summa yukabbiru, kemudian baca takbir lagi hina yakum minal julus, ketika bangun dari duduk pada rakaat kedua, yaitu tasyahud awal. Fayaf'alu dzalika, beliau lakukan demikian fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, hatta yafruwa minas shalah, sehingga beliau menyelesaikan dari salatnya. Summa yaqulu hina yansarif, kemudian beliau berkata ketika beliau telah selesai salat, walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku di tangannya, ini sesungguhnya aku la aqrabukum, sungguh yang paling hampir di antara kalian, syabahan, dari segi kemiripan dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana hadhihi shalah, jika adalah ini, itu sungguh solatnya Nabi, sehingga meninggalkan ia Nabi akan dunia ini. Kata Imam Abu Daud, hadzal kalamul akhir, hadzal kalamul akhir ya ja'alhu Malik, menjadikan akannya oleh Imam Malik, Imam Zubaidi dan yang lain daripada Imam Zuri dari Ali bin Husain, wa wafaqa Abdullah, dari Sayyidina Ali bin Husain. Ini disebut Imam Ali Zainal Abidin. Beliau dikatakan Ali bin Husain, Husain bin Ali. Wa wafaqa Abdul A'la an Ma'mar Shu'aib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri. Wabillahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa ibn al-Musanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah anil Hasan bin Imran qala Ibnu Bashar Asy-Syami wa qala Abu Dawud Abu Abdullah Al-Asqalani an Ibni Abdurrahman bin Abza an Abi annahu shalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana la yutimmu takbir. Qala Abu Dawud ma'nahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa arada ay yasjuda lam yukabbir wa idza qama min as-sujudi lam yukabbir. Ini hadis sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada nama yang bernama Hasan bin Imran Asy-Syami. Beliau dhaif. Nah, Hasan bin Imran Ibnu Bashar Asy-Syami. Qala Abu Daud Abu Abdullah Al-Asqalani Abdurrahman bin Abza an abihi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sesungguhnya bapaknya yaitu Abza salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam
Wa kana, dan ada ia Nabi tidak menyempurnakan takbir. Nah, Allah, Sami Allah, Allah, itu saja. Nah, aliran ini muncul dulu. Bukan aliran sih, ide daripada seseorang. Dia ceramah pula. Nah, kata dia Allahu Akbar itu pertama saja. Allahu Akbar. Nah, setelahnya itu Allah saja. Allah, Sami Allah, Allah. Nah, dalilnya bagus. Nah, ketika kita ngomong sama Pak Camat, Assalamualaikum Pak Camat. Assalam. Begini Pak Camat, saya izin Pak Camat, nggak bisa masuk sekarang Pak Camat, karena saya melahirkan Pak Camat. Kucing saya operasi Pak Camat. Apakah kita sebut camatnya ujungnya? Kan Pak doang kan? Awalnya aja Assalamualaikum Pak Camat, saya izin Pak, saya nggak bisa masuk Pak. Pak sebut sampai Pak Camatnya? Enggak kan? Paknya saja kan? Nah, begitu juga salat katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak usah Allahu Akbar, Allah saja. Nah, itu dalilnya. Nah, ternyata ada pula dalil hadisnya. InsyaAllah. Tapi hadisnya nggak dipakai. Dhaif. Jadi Nabi tidak sempurnakan takbir, Allah saja. Ketika hal itu ditanyakan, maka saya bilang di sunnah makan membaca takbir. Takbir itu bacanya bukan Allah saja, tapi Allahu Akbar. Maksudnya adalah apabila Nabi mengangkat kepala dari rukuk dan Nabi ingin sujud, Nabi tidak baca takbir. Apabila Nabi berdiri di sujud, Nabi juga tidak membaca takbir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam